Pada video kali ini, saya ingin membagikan sebuah strategi untuk membuatmu semakin maju dan berkembang. Strategi ini mungkin terbilang cukup ekstrim dan tidak cocok untuk sebagian besar orang. Namun, strategi ini justru memiliki tingkat keberhasilan yang jauh lebih tinggi dan alami. Strategi ini biasanya disebut dengan medan maut. Medan maut adalah fenomena psikologi yang melampaui medan tempur. Medan maut adalah keadaan manapun di mana kamu merasa terkepung dan tanpa pilihan. Ada tekanan yang sangat nyata di belakangmu dan kamu tidak mungkin untuk mundur, sedangkan waktu sudah hampir habis. Sebuah kegagalan adalah semacam bentuk kematian psikis yang akan menantimu. Kamu harus bertindak atau menanggung konsekuensinya. Pahamilah bahwa kita semua adalah makhluk yang secara intim terikat dengan lingkungan kita. Kita menanggapi lingkungan kita dan orang-orang di sekeliling kita secara tidak rasional. Kalau situasi kita santai dan rileks, kalau orang-orang bersahabat dan hangat, ketegangan alami kita akan mereda. Mungkin kita bahkan menjadi bosan dan lelah secara mental karena lingkungan kita tidak menantang kita. Walaupun mungkin kita tidak menyadarinya, akan tetapi coba tempatkan dirimu dalam situasi beresiko tinggi, suatu medan maut secara psikologi, maka dinamikanya pun pasti akan berubah. Tubuhmu akan menanggapi suatu bahaya dengan lonjakan energi, pikiranmu akan langsung terfokus, kemendesakan akan dipaksakan terhadapmu, sehingga kamu terpaksa tidak akan menyia-nyiakan waktu lagi. Siasatnya adalah sengaja menggunakan efek ini dari waktu ke waktu, mempraktikannya terhadap diri sendiri sebagai semacam seruan untuk bangun. 5 tindakan berikut itu dirancang untuk menempatkan Anda di medan maut secara psikologis. Sekedar mendengar dan merenungkannya itu tidak akan efektif. Kamu harus menerapkannya. Kelimanya adalah bentuk tekanan yang mungkin kamu bebankan terhadap dirimu sendiri. Tergantung pada apakah kamu menginginkan sentakan yang tidak seberapa secara berkala atau sebuah sentakan yang benar-benar hebat. Kamu dapat mengurangi atau meningkatkan intensitas skalanya sesuai dengan keinginanmu sendiri. Yang pertama adalah pertaruhkan segalanya sekaligus. Pada tahun 1937, Lyndon B. Johnson yang ketika itu berusia 28 tahun menjabat sebagai Direktur Nasional Youth Administration untuk Texas menghadapi sebuah dilema. James Buchanan, seorang anggota Kongres Texas, tiba-tiba meninggal dunia karena pemberi suara Texas yang loyal cenderung mendukung pejabat lama dan kursi Kongres Texas pada umumnya baru tersedia 10 atau 20 tahun sekali. Padahal Johnson sangat ingin memasuki Kongres begitu ia berusia 30 tahun. Ia tidak mungkin menunggu 10 tahun lagi, pikirnya. Akan tetapi, usianya masih terlalu muda dan boleh dikatakan tidak dikenal di distrik lama Buchanan, yaitu distrik ke-10. Johnson akan menghadapi seorang politikus yang tampaknya akan gagal. Bukan saja ia akan membuang banyak uang untuk berkampanye, tetapi juga rasa malu seandainya dia kalah dan bisa merusak ambisinya secara jangka panjang. Johnson mempertimbangkan semuanya, lalu memutuskan untuk mencalonkan diri. Selama beberapa minggu berikutnya, ia giat berkampanye, mengunjungi setiap desa dan kota kecil di distrik tersebut, menjabat tangan petani yang paling miskin sekalipun, dan duduk di toko obat untuk berjumpa dengan orang-orang yang belum pernah mengobrol dengan seorang calon. Ia mencoba setiap siasat yang pernah dibahasanya, pertemuan gaya lama dengan barbeque, iklan radio dengan gaya baru, dan ia bekerja siang dan malam dengan sangat keras untuk berkampanye. Setelah pemilihan, Johnson dirawat di rumah sakit karena kelelahan dan sakit usus buntu. Akan tetapi, dalam salah satu kejutan besar dalam sejarah politik Amerika, Johnson dinyatakan menang. Dengan mempertaruhkan masa depannya sekaligus, Johnson menempatkan dirinya dalam situasi medan maut. Tubuh dan semangatnya menanggapi dengan energi yang dibutuhkan. Seringkali, kita mencoba terlalu banyak hal sekaligus, menganggap bahwa salah satunya akan mendatangkan sukses. Padahal, dalam situasi seperti itu, pikiran kita justru akan terbagi. Upaya kita menjadi setengah hati. Kita lebih baik menghadapi satu tantangan berat, bahkan tantangan yang oleh orang lain dianggap bodoh sekalipun. Masa depan kita menjadi taruhan. Kita tidak boleh kalah, maka kita tidak akan kalah. Strategi yang kedua yaitu bertindaklah sebelum kamu siap. Kita sering terlalu lama menunda tindakan, khususnya ketika kita menghadapi tekanan dari luar. Kadang-kadang kamu lebih baik bertindak sebelum kamu menganggap diri sudah siap. Memaksakan diri sendiri dan mau tidak mau harus bergerak maju. Hal ini selain akan membuatmu fokus dan berpikir lebih kreatif, hal ini juga akan memanfaatkan sumber dayamu dengan sebaik-baiknya. Kamu telah membuat komitmen dan tidak mungkin kembali lagi. Di bawah sebuah
sebuah tekanan, kreativitasmu akan langsung berkembang. Sering-seringlah melakukan hal ini, maka kamu akan mengembangkan kemampuan untuk berpikir dan bertindak dengan cepat. Strategi yang ketiga yaitu memasuki perairan baru. Cobalah sesuatu yang belum pernah kamu coba demi kebaikan dan kemajuan hidupmu. Ketika kamu tertantang, ketika menghadapi ancaman, kita justru meredakan energi dan pikiran kita. Terkadang kita harus memaksa diri memasuki medan maut, meninggalkan hubungan-hubungan basi dan situasi-situasi nyaman. Dan kalau kamu tidak memberi diri sendiri jalan keluar, mau tidak mau kamu harus menjadikan upaya barumu berhasil. Meninggalkan sebuah masa lalu demi medan yang belum kamu kenal adalah ibarat mati, dan merasakan akhir seperti itu akan menghidupkan kamu kembali. Strategi yang keempat adalah cobalah untuk melawan dunia. Dibandingkan dengan olahraga seperti rugby, bisbol itu lamban dan tidak memberikan banyak penyaluran energi. Ada seorang pemain bisbol itu bernama Ted Williams yang bermain paling baik justru ketika ia sedang marah-marah, ketika ia merasa dirinya melawan dunia. Maka dia memiliki satu ritual sebelum bermain, yaitu dengan menghina para wartawan dan pers. Baginya, permusuhan dengan wartawan atau pers, permusuhan publik, adalah semacam tekanan konstan yang dapat dibacanya, didengarnya, dan dirasakannya. Mereka membenci William, mereka meragukan William, mereka ingin melihat William gagal. Maka William ingin menunjukkannya kepada mereka, dan ia berhasil menunjukkan kepada mereka. Semangat juang membutuhkan sedikit pemicu, semacam amarah dan sebuah kebencian untuk memicunya. Jadi, janganlah kamu duduk-duduk santai untuk menantikan orang menjadi agresif. Coba kamu sengaja menjadikan mereka kesal atau marah, merasa terpojok oleh sekian banyak orang yang tidak menyukaimu. Kamu akan berjuang mati-matian. Kebencian adalah emosi yang sangat kuat. Jangan lupa, dalam pertempuran manapun yang mempertaruhkan nama dan reputasimu, musuh-musuhmu pasti akan menyoraki kegagalanmu. Coba kamu menggunakan hal itu untuk menjadikan diri berjuang jauh lebih gigih lagi. Dan strategi yang terakhir adalah jadikan diri tetap resah dan tidak puas. Memang terbilang sangat ekstrim, tapi ada sebuah contoh. Napoleon Bonaparte mempunyai banyak sifat atau kualitas yang menjadikannya jenderal yang mungkin paling besar dalam sejarah. Namun sifat atau kualitas yang mengangkatnya pada ketinggian dan mempertahankannya di sana adalah energinya yang tak terbatas. Selama masa perang, ia bekerja 18 hingga 20 jam per harinya. Apabila perlu, ia sanggup tidak tidur selama berhari-hari. Namun, hal itu jarang mengurangi kapasitasnya. Ia tetap bekerja ketika sedang mandi, di teater, selama pesta makan malam, mengarahkan fokusnya pada setiap detail perangnya. Ia sering menunggang kuda sejauh bermil-mil tanpa menjadi lelah atau mengeluh. Yang jelas, Napoleon mempunyai daya tahan yang luar biasa. Namun, bukan hanya itu saja, ia juga tidak pernah membiarkan dirinya istirahat dan tidak pernah berpuas diri. Pada tahun 1976, dalam posisi komandonya yang pertama, ia memimpin Prancis pada kemenangan yang luar biasa di Italia. Lalu langsung memimpin perang berikutnya di Mesir. Di sana, ia tidak senang dengan cara perangnya yang berlangsung dengan kurangnya kekuasaan politik yang dirasakannya dan mengurangi kendalinya atas urusan militer. Akhirnya, ia kembali lagi ke Perancis dan menjadi seorang konsul. Setelah hal itu tercapai, ia langsung memimpin perang yang kedua di Italia. Demikianlah, ia terus membenamkan dirinya dalam perang-perang baru, tantangan-tantangan baru yang menuntutnya untuk mengandalkan energinya yang tak terbatas. Seandainya ia tidak mengatasi sebuah perang dan krisis, ia pasti sudah binasa. Ketahuilah, ketika kita lelah, seringkali hal itu adalah karena kita merasa bosan. Ketika kita tidak menghadapi sebuah tantangan baru, timbullah kemalasan mental maupun fisik. Kadang-kadang, maut datang hanya karena kurangnya sebuah energi. Demikian Napoleon pernah mengatakannya. Dan ukurannya energi adalah akibat dari kurangnya sebuah tantangan, yaitu ketika kita menghadapi sesuatu di bawah yang kita sanggupi. Ambillah sebuah resiko, maka tubuh dan pikiranmu akan menanggapinya dengan aliran energi. Ambillah resiko sebagai latihan yang terus-menerus. Jangan pernah berpuas diri, maka hidup di medan maut menjadi semacam dan kamu tidak akan sanggup hidup tanpanya. Ketika para prajurit selamat saat bersinggungan dengan maut, mereka sering merasakan kegirangan yang ingin mereka ulangi. Kehidupan pun menjadi lebih bermakna karena itu. Ketika kamu menghadapi maut, resiko yang terus kamu ambil, tantangan yang terus kamu atasi adalah ibarat simbolis maut yang menajamkan penghargaan akan kehidupanmu sendiri. Kelima strategi yang saya bahas tadi mungkin sangat terbilang ekstrim dan tidak semua orang cocok akan strategi tersebut. Saya tidak memaksakan untuk mempraktekannya. Saya
tidak memaksakan kamu untuk mempraktekannya. Namun cobalah kamu renungkan dan coba kamu pikirkan, apakah kira-kira strategi tersebut cocok bagi dirimu? Bagi saya, kemendesakan adalah sebuah hal yang wajib kita coba. Coba ingat-ingatlah ketika kamu merasa terdesak dan tidak ada pilihan apapun, maka biasanya kamu akan jauh lebih bersemangat dan merasa hidup akan hal itu. Namun, jika kelima strategi tersebut memang tidak cocok bagimu, setidaknya temukan satu cara atau satu hal yang bisa membuatmu maju dan juga berkembang. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.